Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Romi Arya di Romi Storytelling. Dan ini adalah bagian kedua, namun bagi sahabat Thompson yang belum menonton bagian pertama bisa langsung saja tonton di sini karena untuk melihat bagaimana awal jalannya cerita. Dan langsung saja kita masuk ke bagian kedua. Jadi kata nenek Yoga, memang betul selama ini yang menghantui dan juga meneror keluarga Yoga adalah kuntilanak. Namun kuntilanak ini tidak biasa, wujudnya sangat besar dan yang ditakutkan dan juga dikhawatirkan oleh keluarga Yoga adalah kuntilanak ini menginginkan Yoga. Dan sosok itu berkata, putumu tak ngomong yo. Tentu saja nenek Yoga tidak mengizinkan dan itu adalah kata-kata terakhir nenek Yoga. Karena sehari kemudian nenek Yoga jatuh sakit dan berselang 1 bulan nenek Yoga meninggal dunia. Ketika nenek Yoga meninggal dunia, puncak kengerian terjadi di rumah Yoga. Sekitar 40 harian ketika nenek Yoga meninggal dunia, ayah dan ibu Yoga memiliki rencana untuk pergi keluar dan menitipkan seisi rumah kepada Yoga. Sebelum keluar rumah, ibu dan ayah Yoga menitipkan untuk menutup jendela dan juga pintu. Yoga yang berada di kamar hanya mengiyakan dan dia memiliki rencana untuk pergi ke rumah tetangganya dan baru kembali setelah ayah dan ibunya pulang ke rumah. Sebelum ke rumah tetangga, akhirnya Yoga bergegas menutup pintu dan jendela. Pada awalnya tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Namun ketika Yoga hendak menutup jendela kamar orang tua Yoga, tiba-tiba terlihat seperti sosok perempuan sedang duduk di depan kaca dan terlihat seperti ibu Yoga. Namun Yoga langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia tahu bahwa itu bukan ibu Yoga. Sontak ia perlahan menjauh dan langsung berlari ke rumah tetangga. Dan beberapa hari berselang, suara ayam saling bersautan di sekeliling rumah Yoga. Dan anehnya, keluarga Yoga maupun tetangganya tidak ada yang memelihara ayam. Yoga yang tidak mau ambil pusing dan rasa mengantuk pun akhirnya ia abaikan. Ia lebih memilih untuk menarik selimut dan kemudian tidur lagi. Namun ternyata gangguan tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar Yoga. Yoga yang mendengar ketukan itu hanya diam saja. Namun ketukan itu tiba-tiba beralih ke jendela kamar Yoga yang berada tepat di atas kepala Yoga. Ia sontak ketakutan dan akhirnya hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu kamar Yoga yang terbuka. Yoga melihat dari balik selimut bahwa ternyata ada orang yang masuk. Karena memang lampu kamar Yoga tidak dimatikan. Yoga yang takut akhirnya hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa sebisanya. Namun terasa tiba-tiba ada yang mengelus badan Yoga. Walau masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi Yoga bisa merasakan elusannya. Elusan tangannya begitu kasar dan membuat Yoga sama sekali tidak bisa bergerak. Disitulah keringat Yoga mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, akhirnya sosok tersebut sudah tidak ada. Yoga bisa bergerak secara normal. Dan kemudian Yoga mencoba memberanikan diri untuk melepas selimutnya secara perlahan. Dan ketika berhasil melepaskan selimut, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba kamar Yoga tertutup secara perlahan dan terdengar suara cekikikan lirih. Nah, itulah bagian kedua dari Rumah Kuntilanak. Nantikan selalu video-video berikutnya part 3 dan juga part 4 di Romi Storytelling karena cerita ini merupakan cerita yang panjang. Jadi tetap subscribe, like dan juga komen apabila dirasa cerita ini menarik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.